Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Mega di sini dalam kelas pelayanan IMPA kelas anak tanggung. Baiklah, sebelum kita akan memulaikan IMPA kita pada pagi hari ini, tentunya kita akan minta tuntunan Roh Kudus, namun sebelumnya kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Ceria. Kidung Ceria 72, Kidung Ceria 72, ayat yang pertama kita nyanyi bersama-sama. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Mari kita satu dalam doa untuk meminta tuntunan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan nanti. Mari berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini Engkau boleh bangunkan kembali anak-anak-Mu sehingga boleh dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca, bahkan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mau berikan roh kedengar-dengaran kepada anak-anak ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendengarkan dengan baik dan dapat menerima dengan baik, sehingga dapat mereka lakukan dalam hidup mereka hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dalam kitab Rut. Kitab Rut, Rut pasalnya yang pertama. Rut pasal pertama ayat 1 sampai 14. Rut itu terdapat dalam perjanjian lama ya, dengan judul perikop Rut dan Naomi. Kita baca bersama-sama, adik-adik membacanya juga di rumah. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sehingga yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?"
Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa akan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan pembacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah, sebelum Bunda mulai ceritanya, nanti tolong diperhatikan baik-baik karena pada akhir cerita ada aktivitas yang nantinya jawaban dari aktivitas tersebut berkaitan dengan cerita hari ini. Baiklah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan kita pagi hari ini ada beberapa tokoh dalam cerita tersebut. Namun tokoh wanita di sini mempunyai sikap-sikap yang harus kita teladani bersama. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 tokoh tersebut adalah Naomi beserta kedua anak menantunya. Nah, sebelum kita masuk di membahas Naomi dan kedua menantunya tersebut, Bunda mau tanya, kegiatan liburan yang paling menyenangkan kita itu seperti apa? Seperti apa contoh liburan kita yang menyenangkan? Selain liburan panjang kita saat ini, yang di masa pandemi ini mungkin liburan terpanjang kita selama sekolah ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya liburan yang menyenangkan itu adalah ketika kita mau pulang ke kampung halaman kita. Kita tahu bersama bahwa di Batu Kajang sini kita termasuk orang pendatang ya. Ada yang berasal dari Sumatera, ada yang berasal dari Sulawesi, ada yang berasal dari Jawa, dan banyak tempat lainnya. Dan tentunya sebelum masa pandemi ini, ketika saat liburan panjang, ada beberapa yang memilih untuk pulang ke kampung halaman. Nah, tentunya hal tersebut sangat menyenangkan ya. Karena saat kita pulang kampung, kita bisa berjumpa dengan orang-orang tersayang seperti kakek, nenek, paman, bibi, bahkan sepupu-sepupu kita. Nah, hal tersebut sangat menyenangkan. Nah, dalam pembacaan kita ini disebutkan di sini bahwa si Naomi ini mau pulang ke kampung halamannya karena dia tidak berada di kampung halamannya sama seperti kita. Nah, Naomi ini sedang berada di Moab karena awalnya dia mengikuti suaminya untuk pergi ke Moab. Nah, dia mau pulang ke kampung halaman tidak seperti kita. Bukan karena kesenangan kita, namun dia mau pulang ke kampung halaman karena keadaan sedih dan menderita. Nah, kita kembali ke cerita kita tadi. Naomi di sini dikatakan pindah ke Moab bersama suami dan kedua anaknya. Suaminya yaitu Bapak Elimelek. Dia pindah ke Moab karena di Moab tanahnya subur, tempat mereka mencari nafkah, mencari kehidupan. Nah, dia membawa serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, sama seperti kita di sini di Batu Kajang ini tentunya adalah seorang pendatang. Kita berasal dari kampung halaman kita masing-masing, kita datang ke sini, bisa dikatakan kita merantau ke sini untuk dapat mencari nafkah.
Begitu pula dengan Elimelek bersama istri dan anak-anaknya. Mereka pergi ke tanah Moab untuk mencari nafkah di tanah Moab. Nah, karena di tanah Moab adalah tanah yang subur. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun Elimelek tidak berumur panjang. Di tanah Moab, dia meninggalkan istri dan kedua anaknya. Nah, kedua anaknya Mahlon dan Kilion akhirnya menikahi perempuan Moab, yaitu Rut dan Orpa. Nah, Mahlon menikahi Rut dan Kilion menikahi Orpa. Namun malang nasib mereka berdua, mereka juga tidak berumur panjang. Akhirnya Mahlon dan Kilion juga meninggal di tanah Moab. Nah, sepeninggalan anak dan suaminya, Naomi ingin pulang ke kampung halamannya di Israel. Dia ingin pulang ke sana karena sekarang dia sudah sendiri di tanah Moab itu. Dia ingin kembali ke Bethlehem, ke Israel. Nah, namun kedua menantunya ingin mengikut dia, tapi dia bersikeras untuk menahan kedua menantunya sehingga tidak ikut dengan dia. Seperti dikatakan dalam ayat 12, ayat 11 dan 12, Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku?" Jadi maksudnya dia tidak usah ikut dia. Nah, pada awalnya Rut dan Orpa ini bersikeras untuk tidak mengikuti dia. Namun lama-kelamaan karena Naomi bersikeras pula untuk tidak usah mengikuti dia, akhirnya Orpa berpamitan dan pergi meninggalkan Naomi bersama Rut. Dan pada saat itu Rut tetap bersikukuh, tetap teguh bahwa dia akan tetap mengikuti ibu mertuanya tersebut dan menjaga ibu mertuanya sampai akhir hayatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita kita tadi ada tiga tokoh perempuan yang ditonjolkan di sini, di mana sifat-sifat dari mereka patut kita contohi. Nah, yang pertama, tiga tokoh tersebut, yang pertama yaitu Naomi, ibu mertua dari Rut dan Orpa. Nah, apa saja sifat-sifat dari Naomi ini yang patut kita teladani? Nah, yang pertama itu Naomi adalah seorang ibu mertua yang taat kepada Allah. Jadi yang pertama dia taat kepada Allah. Kita patut untuk meneladani hal tersebut, karena jika seorang ibu taat kepada Allah, seorang tua taat kepada Allah, maka ia dapat membentuk anak-anaknya menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, sifat yang patut kita teladani dari Naomi ini adalah ia seorang ibu mertua yang peduli akan kedua menantunya tersebut. Dia tidak ingin kedua menantunya menjadi bersedih dengan mengikuti dia terus. Makanya tadi dia bersikeras untuk tidak usah ikut dengan dia. Nah, yang ketiga, Naomi ini pribadi yang kental sekali dengan budayanya. Nah, itulah tadi tiga sikap dari Naomi yang patut kita teladani. Kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Rut. Rut merupakan istri dari Mahlon tadi. Nah, sikap yang patut kita teladani dari Rut ini adalah dia seorang yang takut akan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa di Moab mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Namun setelah mereka menikahi anak dari Naomi, mereka mempercayai Tuhannya Naomi. Jadi mereka menjadi percaya Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, sikap yang kedua dari Rut ini adalah dia cakap dan pekerja keras. Dan juga dia peduli di sini seperti yang kita lihat tadi, dia bersikeras untuk tetap mengikuti ibu mertuanya tersebut. Dan yang ketiga, dia berkomitmen teguh. Jadi dia tidak goyah saat dia bilang dia tetap mau mengikuti ibu mertuanya sampai akhir hayatnya. Dia tetap berpegang teguh pada janjinya tersebut.
Nah, jadi itu tadi 3 sikap dari Ruth yang patut kita teladani. Kita masuk dalam tokoh yang ketiga, yaitu Orpa. Orpa merupakan istri dari Kilion. Nah, seperti Bunda katakan tadi, mereka adalah perempuan-perempuan Moab yang dikenal menyembah berhala. Namun setelah menikah dengan anak Naomi, mereka takut akan Tuhan. Jadi sikap pertama yang kita patut teladani adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, Orpa ini tidak seperti Ruth. Dia tidak mampu mengambil keputusan. Walaupun awalnya dia mau mengikuti Naomi, ibu mertuanya, lama-kelamaan dia goyah. Yang ketiga, komitmennya lemah. Dia tidak seteguh Ruth. Jadi itu 3 sikap yang patut kita lihat dari tokoh Orpa tersebut. Walaupun duanya itu tidak harus kita teladani, karena tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita harus mampu mengambil keputusan. Nah, dari ketiga tokoh ini Tuhan memakai mereka agar kita dapat mengikuti sifat-sifat baik mereka yang nampak dalam iman percaya mereka. Dalam kesusahan mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu menuntun dan menjaga mereka. Iman yang kuat nampak dalam pribadi yang tetap takut akan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda mau tanya, semuanya pasti naik kelas ya? Mudah-mudahan semuanya naik kelas. Dan pastinya tahun ini ada juga yang lulus untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Nah, tentunya usaha-usaha kerja keras dari kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan Bunda yakin percaya bahwa anak-anak selalu menaruh percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kalau kita bekerja keras, kuasa Tuhan juga bekerja. Pada saat ulangan kemarin, pasti kalian rajin belajar di rumah. Walaupun di tengah pandemi, tetap proses belajar tetap berlangsung, walaupun secara online. Nah, oleh karena itu, dengan berserah kepada Tuhan, Tuhan memampukan kita. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita saat ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa menjadi orang yang taat kepada Allah dan berserah kepada Allah, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan tentunya kita harus menjadi pribadi yang peduli kepada sesama kita, kepada siapapun yang berkekurangan, haruslah kita peduli. Bahkan kita juga harus berkomitmen teguh, dan kita tidak boleh mudah lemah. Demikian yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita. Untuk aktivitas kita bisa disiapkan buku dan kertas. Juga kalau ada penggaris lebih bagus lagi, karena kita akan membuat tabel. Baiklah, tabelnya seperti ini ya, anak-anak bisa dibuat di buku, nanti tinggal difoto. Jadi tuliskan sikap-sikap atau sifat-sifat dari 3 tokoh perempuan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Baik itu sikap yang patut kita teladani, bahkan sikap dari salah satu tokoh yang tentu tidak patut kita teladani. Baiklah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyanyi dalam Kidung Ceria. Kidung Ceria 160, sambil memberikan persembahan. Dan nantinya kita akan lanjutkan dalam doa syafaat. Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar
perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Baiklah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu yang begitu indah yang sudah boleh kami dengarkan ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan firman yang sudah didengarkan oleh anak-anak-Mu ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran mereka masing-masing dan dapat mereka lakukan dalam hidup mereka hari lepas hari sebagai seorang anak-anak Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berpendirian teguh seperti tokoh dalam cerita tadi. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini pula kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kekuatan bagi anak-anak-Mu. Walau di masa pandemi ini mereka tinggal di rumah, namun kiranya tidak mengurangi sukacita iman mereka sehingga mereka boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini walaupun lewat online. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan kekuatan pula bagi kedua orang tua mereka dalam mencari nafkah, biar kiranya Engkau selalu sehat-sehat, kuat-kuatkan mereka. Kiranya ya Tuhan, dijauhkanlah dari virus COVID-19 ya Tuhan. Baik kedua orang tua, bahkan anak-anak, bahkan kami semua ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga dan bahkan melindungi kami di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya walaupun kami beribadah secara online ya Tuhan, namun hati dan pikiran kami tetap menuju dan mengarah kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi para bunda-bunda layan yang lainnya Tuhan, biar kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami yakin dan percaya pandemi ini akan segera berakhir sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji bahkan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang suci kudus Bapa. Kiranya ya Tuhan, kami mau berdoa buat kedua pendeta kami ya Tuhan. Kuat-kuatkan, sehat-sehatkan mereka selalu, jagai mereka selalu ya Tuhan. Biar kiranya mereka selalu dijaga dan dilindungi walaupun jauh dari keluarga ya Tuhan. Engkau selalu menjaga, melindungi mereka ya Tuhan. Bahkan Ibu Pendeta kami ya Tuhan bersama anaknya ya Tuhan, jaga lindungi selalu. Bahkan Ibu Pendeta Ivon ya Tuhan, jaga lindungi selalu dia ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami di Batu Kajang ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menjaga, melindungi kami Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini kami hanya mau berserah kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami ya Bapa. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan biar kiranya pada saat tadi ya Tuhan adik-adik memberikan persembahan, biar kiranya persembahan itu dapat melebarkan sayap kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini yang menjadi doa ucapan syukur permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang jahat kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Biar kiranya dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Dan kita akan tutup dengan menyanyi bersama-sama dalam Kidung Ceria 361, Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari
hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baiklah, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya rangkaian ibadah kami boleh selesai dengan baik. Itu semua hanya berkat tuntunan dan kasih setiamu ya Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini, besok dan seterusnya kami mau hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Walaupun di tengah pandemi kita tidak berkecil hati, kita tidak bersusah hati karena kita dapat beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, terima kasih.